Oke, perkenalkan nama saya Aden Mudir, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado. Pada video ini saya akan menjelaskan contoh coding modul JavaScript tentang percabangan dan perulangan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan coding tentang percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Contohnya di sini kita buat seperti biasa, dokumen doctype HTML, dan di sini saya akan menjelaskan coding yang ada di body. Di sini diawali dengan script. Lalu kita buat variabel pertama, variabel total belanja dengan from dengan parameter total belanja sama dengan, karena kita akan menginput sesuatu sebentar. If pertama, jika total belanja lebih dari 100.000, maka akan menampilkan selamat Anda mendapat hadiah. Jika di luar kurang dari 100.000, berarti hanya akan menampilkan terima kasih sudah berbelanja. Kita akan coba langsung codingnya di browser. Di sini kita masukkan total belanja, contohnya 150.000. Saya enter, di sini berhasil. Selamat Anda dapat hadiah. Jika kurang dari 100.000, contohnya 50.000, akan menampilkan terima kasih sudah berbelanja. Oke, coding pertama sudah berhasil. Contoh coding kedua adalah percabangan if else. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Contohnya di sini seperti tadi, mau dimulai dengan variabel baru, variabel password, dengan menggunakan prompt. Di sini di dalam parameter ada kata password. Oke, kita masuk ke kondisi pertama. If password sama dengan copy, maka akan ditampilkan selamat datang bos. Jika password salah di luar dari copy, maka akan ditampilkan password salah, coba lagi. Ini di luar if else akan selalu ditampilkan terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Jika kondisi benar atau salah, maka ini akan ditampilkan di browser sebentar. Kita coba saja. Di sini password kita coba masukkan copy. Di sini berhasil, selamat datang bos. Jika kita memasukkan password yang salah, maka akan keluar password salah. Coba lagi. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Oke, coding kedua sudah berhasil. Yang ketiga ada percabangan if else. Percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Di sini sebagai contoh, kita lihat ada variabel nilai yang menggunakan from. Dalam parameter ada inputkan nilai akhir. Ada juga variabel grade di sini sebagai variabel kedua. Di sini kondisi pertama ada if jika nilai lebih dari 90, maka grade sama dengan A. Dan else if kondisi kedua jika nilai lebih dari 80, lebih dari sama dengan 80, maka grade-nya B+. Jika nilai lebih dari 70, grade-nya B. Begitu seterusnya sampai masuk ke kondisi terakhir, else grade berarti yang di luar di bawah 30, maka grade-nya F. Di sini lalu ditampilkan dokumen grade. Grade Anda adalah baru dimasukkan variabel grade tadi, hasil dari percabangan. Kita coba di browser. Kita coba masukkan nilai 90 ke grade Anda A. Selanjutnya kita coba di luar 30.
Contohnya 25. Ini grade Anda F. Di sini coding sudah berhasil, kita coba 50. Grade Anda C. Kita lihat tadi. Jika 50, oke, sudah berhasil sesuai coding ya. Sebentar. Cok, tak berekam. Oke, kita lanjut ke coding berikutnya. Selanjutnya percabangan ternary. Oke, selanjutnya percabangan ternary. Di sini percabangan ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Bisa dibilang bentuk singkatnya dari if else. Ini contoh ada variabel jawab yang menggunakan from karena kita akan menginput sesuatu. Apakah Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Variabel kedua, variabel jawaban. Jawab di sini digunakan tab uppercase. Di sini maksudnya supaya huruf menjadi kapital. Jika kita menjawab iya, maka akan menampilkan kondisi benar. Jika di luar dari iya, maka akan menampilkan salah. Kita coba di coding. Kita coba masukkan iya, maka jawaban benar. Jika kita masukkan jawaban di luar dari iya, maka salah. Tidak. Oke, coding kedua sudah berhasil. Kita lanjut ke percabangan nested. Percabangan bersarang. Di sini maksudnya percabangan bersarang adalah blok percabangan yang di dalam percabangan. Contohnya di sini ada variabel pertama, variabel username menggunakan from. Di sini dimasukkan parameter username, begitu juga dengan variabel kedua, password. Oke, kondisi pertama, if username sama dengan petani kode, lalu passwordnya dalam if, ada if lagi, dalam kondisi if ada kondisi if lagi, if username dan password, if username petani kode dan password copy, maka akan menampilkan selamat datang bos. Jika di luar dari copy atau di luar dari petani kode, maka akan menampilkan password Anda salah. Coba lagi. Di sini jika kita salah memasukkan username, maka akan ditampilkan Anda tidak terdaftar. Kita coba browser. Username petani kode. Password copy. Oke, selamat datang bos. Yuk kita masukkan username salah, yang lain selalu dari petani kode. Petani. Password copy. Anda tidak terdaftar. Begitu juga kita coba yang salah password. Contohnya petani kode. Passwordnya teh. Di sini password salah, coba lagi. Di sini coding sudah berhasil dan tidak ada error. Kita masuk di perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam content loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Di sini di coding pertama ada perulangan for jika jika variabel i sama dengan 0 dan i kurang dari 10 dan i++ ini maksudnya ia akan ditambahkan dengan 1. Setelah kondisi ini diproses, jika sudah kelar maka akan ditambahkan terus sampai kurang dari 10.
Di sini jika kondisi sudah terpenuhi, maka akan ditampilkan perulangan ke ini ditambahkan habis ini lalu ditambahkan variabel i. Kita coba browser. Oke, ini sudah berhasil. Ini perulangan ke-9. Di sini karena kenapa dia cuma sampai 9 karena di sini kondisinya kurang dari 10, tidak kurang dari sama dengan. Jika kita masukkan kurang dari sama dengan, maka dia akan sampai 10. Jika kodon kedua ini kurang lebih sama, cuma diputar balikan. Contohnya seperti ini, dia jadi 10 sampai 1. Oke, kodon perulangan for sudah berhasil. Selanjutnya perulangan while. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberi counter di dalamnya. Di sini contohnya di variabel pertama ada variabel ulangi dengan confirm. Di sini kita hanya akan mengkonfirmasi ya atau tidak. Kalau kita tadi menggunakan from, kita akan menginput nilai dalam variabel ulangi. Di sini ada variabel counter sama dengan 0. While ulangi di sini, while dengan parameter variabel ulangi, di sini ada variabel baru, variabel jawab. Menggunakan confirm, apakah Anda mau mengulangi? Jika kita klik ya, maka dia akan terulang terus sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Oke, di sini if jawab false, if jawab sama dengan false, maka akan ulangi false. Maka Anda akan mengulangi, kita coba oke, maka dia akan mengulangi terus. Jika kita cancel, maka dia akan berhenti terulang. Di sini ada dokumen write, perulangan sudah dilakukan sebanyak variable counter di sini. Ada variable counter. Jika kita berapa kali mengulanginya, setelah kita berhenti, dia akan terhitung berapa kali kita akan mengulangi codingan tadi. Selanjutnya, perulangan do while di JS. Perulangan do while seperti perulangan while. Perbedaannya adalah perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Oke. Contohnya tadi seperti tadi ada kondisi pertama variabel ulangi dengan menggunakan confirm, ada variabel counter dengan nilai 0. Kondisi pertama do. Lalu dalam kondisi do sini ada counter plus, artinya akan ditambahkan 1. Lalu ada variabel ulangi sama dengan confirm. Apakah Anda mau mengulang? Jika kita confirm ya, maka dia akan menjalankan ini while. Kita akan kembali ke sini. Seterusnya sampai kita berhenti mengulang atau kita tidak mengkonfirmasi yang tadi. Di sini akan tampilkan juga perulangan sudah dilakukan sebanyak ini, counter sebanyak berapa kali yang kita ulangi tadi. Kita coba. Apakah Anda mengulang 1, 2, 3 kali? Coba kita cancel. Maka perulangan sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Selanjutnya perulangan for each. Perulangan for each biasanya digunakan untuk menyetak item di dalam array. Perulangan ini termasuk dalam perulangan uncounted loop karena jumlah perulangannya yang ditentukan oleh panjang array. Contohnya di sini var ada
array bernama language dengan data di dalamnya ada JavaScript, HTML, CSS, dan TypeScript. Di sini masuk ke perluan for. Syntax for di sini jika i sama dengan 0 dan i kurang dari language length, maksudnya panjang dari variable length ini, isi dari variable length maksudnya panjang dari semua ini, nilai yang di dalamnya, dan akan ulangi i plus di sini maksudnya ulangi i jika kondisi sudah terpenuhi. Di sini ada dokumen write i plus dan language i yang akan diulangi di for sini. Kita coba. Oke, di sini sudah tertampil dia pertama tadi jika kondisi pertama benar terpenuhi maka akan diulangi sampai panjang array yang ada dalam language tadi di sini sampai JavaScript. Sudah benar. Oke, kurang lebih seperti itu video saya. Jika ada kurang kata atau salah kata, saya ucapkan maaf. Sekian dari video saya, terima kasih.